Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Masih semangat untuk mengikuti pelajaran di hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 6, sub tema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita melihat materi pembelajaran, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di sub tema 3 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sub tema 3 ini antara lain untuk PPKN ada di 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Untuk bahasa Indonesia ada di 3.7 dan 4.7. Untuk SBDP ada di 3.1 dan 4.1. Untuk PJOK ada di 3.6 dan 4.6. Untuk matematika ada di 3.6 dan 4.6. Sekarang kita menuju ke materi sub tema 3. Sekarang kita buka materi sub tema 3 di halaman 105. Kalian buka buku kalian halaman 105. Nah, pada halaman 105 subtema 3 kita akan belajar tentang tumbuhan di sekitarku. Nah, kalian bisa melihat di sini banyak sekali tumbuhan, yaitu bunga-bungaan dan juga ada pohon. Nah, gambar di atas adalah gambar Taman Bunga Mekarsari. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Amatilah lingkungan sekitarmu. Taman apa saja yang tumbuh di sekitarmu? Nah, coba kalian amati di sekitarmu banyak sekali tumbuh tanaman. Nah, nanti coba kalian lihat tanaman apa saja yang tumbuh di sekitar rumah kalian. Kita lanjutkan di halaman 106. Nah, di halaman 106 itu adalah pembelajaran 1. Sebelum kita menuju ke materi pembelajaran 1, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 ini antara lain untuk bahasa Indonesia ada di 3.7 dan 4.7. Untuk SBDP ada di 3.1 dan 4.1. Untuk matematika ada di 3.6 dan 4.6. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 1. Kalian buka buku kalian di pembelajaran 1 halaman 106. Nah, di sini perhatikan gambar halaman rumah Lani. Nah, di sini kalian lihat apakah yang kamu lihat? Nah, di sini kalian bisa melihat halaman rumah Lani yang penuh dengan tumbuhan atau penuh dengan bunga, di mana bunganya di sini tumbuh dengan subur. Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Ya, di sini kalian bisa menemukan bunga. Nah, ini ada bunga yang berwarna merah, ada bunga yang berwarna ungu, ada bunga yang berwarna kuning. Nah, bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah halaman rumah kalian memiliki bunga? Nah, karena sedang pandemi COVID, biasanya di rumah kalian membuat kegiatan dengan menanam bunga di halaman kalian. Nah, apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Nah, nanti coba kalian lihat di halaman rumahmu ada bunga apa saja. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 107. Di situ aku menemukan banyak hal pada gambar. Nah, di situ kalian menemukan apa saja? Di sini kalian menemukan apa saja? Ada bunga, ada juga pohon, dan di sini tanamannya juga terawat dengan rapi sehingga mereka subur dan berbunga. Kita lanjutkan di Ayo Membaca. Di sini ada bacaan tentang olahraga pagi. Saya akan bacakan, kalian simak. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari
bersinar cerah dan semua gembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, di sini nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan atau kalian jawab. Nah, kita lanjutkan untuk ayo mengamati. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Nah, jumlah kalimatnya kalian bisa melihat di sini ada berapa kalimat. Biasanya diakhiri dengan titik dan diawali dengan huruf kapital. Itu merupakan awal kalimat. Nanti kalian hitung sendiri. Kemudian tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Nah, apa tadi sudah saya sebutkan. Kita lanjutkan di halaman 109. Tuliskan kembali kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut. Gunakan huruf tegak bersambung. Jangan lupa ketika kalian menggunakan huruf tegak bersambung, kalian harus memperhatikan penggunaan tanda titik, koma, dan juga penggunaan huruf kapital. Kita lanjutkan di halaman 109. Di situ ada ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Nah, di sini ada Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, itu nanti kalian menulis kembali teks yang telah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung. Jadi ini nanti kalian koreksi mana yang seharusnya huruf kapital, mana yang seharusnya titik, mana yang seharusnya koma. Nah, itu nanti kalian tulis kembali dengan huruf tegak bersambung dan dengan memberikan pembetulan atau koreksi pada bacaan ini tadi. Nah, kita lanjutkan di halaman 111. Nah, di sini ada ayo mengamati. Di sini ada halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya adalah ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Nah, di sini kalian lihat. Nah, di sini ada timbangan jarum, di mana timbangan di sini itu satuannya adalah ons. Nah, timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Kalian tidak boleh lupa bahwa 1 kg itu sama dengan 10 ons. 1 ons itu sama dengan 100 gram. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, di sini ada ayo berlatih. Nomor 1, kalian lihat. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilo berat cabai sekarang? Nah, di sini itu berarti cabai Lani dan juga cabai Ibu itu adalah ditambah. Dilanjutkan untuk nomor 2. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan 5 ons.
Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, untuk nomor 2 ini caranya itu adalah di sini satuannya kilogram, sementara di sini akan dibagi ke satuan ons. Jadi ini nanti 5 kg dijadikan ons terlebih dahulu, kemudian dibagi 5 ons. Kita lanjutkan untuk nomor 3. Nah, di nomor 3 ini selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Nah, di sini ada 20 on, 10 on, 10 on, 30 on, 40 on. Nah, ini nanti kalian jadikan kilogram. Dari on ke kilogram itu berarti dibagi 10. Itu yang perlu kalian ingat. Kalau dari kilogram dijadikan on itu dikalikan 10. Kalau on dijadikan kilogram itu dibagi 10. Kita lanjutkan di halaman 114. Di sini ada ayo berkreasi. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Nah, di sini ada bentuk-bentuknya. Nah, itu nanti kalian membuat desain untuk model plastisin. Kemudian nanti kalian membuatnya, bisa modelnya buah, bunga, ataupun daun. Nah, untuk tugas ini saya beri waktu 1 minggu. Kita lanjutkan di halaman 116. Jadi ini nanti sebelum kalian membuat plastisin, bentuk plastisin, kalian buat model dulu dengan cara digambar. Kemudian baru setelah itu kalian membuat plastisinnya. Nah, itu untuk tugas di pembelajaran 1. Sekarang kita menuju ke pembelajaran 2. Sebelum kita menuju ke materi pembelajaran 2, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 2. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 2 ini antara lain untuk PPKN ada di 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Untuk bahasa Indonesia ada di 3.7 dan 4.7. Untuk PJOK ada di 3.6 dan 4.6. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 2. Materi pembelajaran 2 ada di halaman 118. Coba kalian lihat buku kalian, halaman 118. Di sini ada gambar taman bunga. Nah, Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Nah, kalian perhatikan di sini mereka, Lani dan teman-temannya sedang bermain di taman bunga. Nah, di sini ada aturan permainannya. Nah, ini merupakan pelajaran PJOK. Maka kita lewati dan kita lanjutkan di halaman 121. Di sini ayo bermain peran. Bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Nah, di sini ada percakapan antara Benny, Edo, Lani. Nah, di sini saya akan bacakan, kalian perhatikan. Benny: Edo, hari ini kita mendapatkan jadwal tiket kelas. Edo: benar Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Benny: siapa lagi yang tiket hari ini? Lani: aku Benny, mari kita mulai bersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas.
Beni, aku juga menyapu lantai kelas. Edo, aku merapikan rak buku. Lani, baiklah, mari kita mulai bekerja. Nah, sekarang coba kalian ceritakan pengalamanmu ketika kalian menjalankan tugas piket kelas. Setiap 1 minggu sekali kalian selalu mendapatkan tugas untuk piket kelas. Nah, nanti kalian ceritakan, kemudian kalian tulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Jangan lupa kalian harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan juga huruf titik dan koma. Nah, kita lanjutkan di halaman 123. Di situ ada ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tandai setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Nah, di sini ada teks tentang Lani dan Udin. Nah, ini nanti kalian perhatikan dan kalian lihat mana yang seharusnya menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan juga pada awal nama seseorang. Di sini juga harus di akhir kalimat itu menggunakan tanda titik dan juga nanti penggunaan tanda koma. Nah, itu nanti kalian perbaiki dan kalian tulis kembali teks bacaan ini dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kita lanjutkan di halaman 124. Di sini kamu merenungkan, apakah menurutmu peraturan sekolahmu itu penting? Nah, itu nanti alasan kalian apa? Tanpa peraturan sekolah, nanti kalian di sekolah akan seenaknya sendiri, atau jika tidak ada peraturan maka nanti sekolah akan kacau. Nah, itu juga merupakan alasan dari diadakannya peraturan di sekolah. Nah, itu untuk pelajaran di hari ini. Selamat mengerjakan. Demikian tadi untuk pembelajaran kita kali ini di tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan juga cuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun. Jangan lupa kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Sekian untuk materi kita hari ini. Selamat belajar, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.